Aku mulai. Mari teman-teman semuanya udah mau liburan. Nah, hari ini banyak saham yang candlenya bentuknya kayak gini. Aku bahas di IGOI chartnya ya. Jadi ini kayaknya udah banyak yang liburan juga, nggak terlalu banyak yang nonton. Tapi aku tetap mau nge-live supaya teman-teman bisa keep updated ya. Oke, nah ini IHSG. Dia bentuknya kayak gini. Thank you semuanya. Yuk kita lihat di IGOI aja yuk chartnya. Ya, ini bentuknya kayak gini nih IHSG-nya. Dia naik mantul gini. Nah, ini biasanya kalau bentuknya kayak gini, ini bakalan sideways. Sideways tuh kayak gimana? Sideways tuh kayak gini. Sideways tuh arahnya ke samping. Terus kira-kira udah aman atau belum sih? Aku jawab nanti ya, karena ini banyak yang baru bergabung. Hari ini naik 1,61%, which is itu lumayan banyak. Penguatannya didorong oleh beberapa saham big banks dan big caps. Terus asing hari ini masih net sell di saham BMRI 111,9 miliar, BCA 70,1 miliar, AADI 63,2 miliar, ASII 23 miliar, dan GoTo 9,2 miliar. Tapi nggak ada disebut di sini saham BBRI ya. Jadi kita akan cek nanti untuk semua saham itu gimana. Terus hari ini ada pengumuman US Consumer Confidence Index, indeks keyakinan konsumen Amerika, yang diperkirakan bakalan naik dari 111,7 ke level 113 poin. Nah, yang di-expect market saat ini sebenarnya US Consumer Confidence Index, inflasi, semuanya itu lebih ke arah turun ya, daripada naik. Pengennya sih turun supaya The Fed bisa nurunin suku bunga gitu ya. Jadi kalau naik, The Fed-nya jadi memperlambat penurunan suku bunga. Terus bakalan ada data apa lagi nih yang kita lagi nanti? Donald Trump katanya bakalan mengancam menaikkan tarif dagang untuk Uni Eropa. Ini bakalan jadi tantangan juga nanti ke depan. Tapi kalau misalkan demand migasnya naik, ini bisa membuat harga ikut terkerek, dan ini positif untuk sektor migas gitu ya. Jadi efeknya apa sih sebenarnya dengan Donald Trump mengancam menaikkan tarif untuk Uni Eropa ini? Jadi Donald Trump tuh nyuruh Uni Eropa untuk membeli lebih banyak migas dari Amerika. Ya, jadi kalau enggak, nanti Uni Eropa akan menghadapi kenaikan tarif impor Amerika yang terakhir naik 0,76% gitu. Nah, jadi kalau misalkan Uni Eropa berkomitmen untuk menghentikan impor energi dari Rusia dan siap berdialog dengan Donald Trump untuk mendiskusikan supaya bisa beli lebih banyak migas di Amerika ya. Jadi ini mungkin akan mempengaruhi harga migas juga, berpengaruh ke harga saham-saham migas ya. Ini untuk ke depannya. Ini aku baru gambaran besar dulu, aku baru bahas gambaran besar dulu. Nanti aku akan bahas saham-saham. Oke, terus pemerintah ada berencana menaikkan pungutan ekspor CPO ya. Jadi seiring dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan program B40 yang akan dilaksanakan mulai awal tahun depan. Ini aku muka ke kanan-kanan karena di sebelah kanan ada Tok-Tok dan YT ya. Jadi pemerintah tuh berencana buat naikin pungutan ekspor CPO dan turunannya gitu. Nah, terus pungutan ekspor CPO ini bakalan naik dari 7,5 jadi 10%. Sementara itu pungutan ekspor produk turunan CPO itu bakalan ditetapkan paling rendah 4,5%. Dampaknya apa? Dampaknya ada dampak langsung dan nggak langsung. Dampak secara langsung itu pungutan ekspor yang lebih tinggi bisa mengurangi daya saing CPO dibandingkan minyak nabati lainnya, sehingga bisa mengurangi permintaan. Nah, secara tidak langsung bertambahnya dana subsidi biodiesel dari kenaikan pungutan berpotensi meningkatkan kepastian berjalannya program B40. Nah, itu satu hal yang positif buat sektor CPO untuk jangka panjang. Tapi nanti kita akan lihat juga chartnya dalam jangka pendek bagaimana. Terus jumlah uang beredar di Indonesia mengalami kenaikan
bisa memicu kenaikan inflasi, naiknya inflasi, dan bisa mendukung konsumsi masyarakat ya. Jadi semoga nanti juga bisa mendorong ekonomi Indonesia semakin panas gitu. Semakin panas tuh artinya semakin bergerak, semakin bagus gitu ya. Oke, terus kemudian ada info lagi tentang top up e-money dan e-wallet itu kena PPN 12% gitu. Jadi impact-nya atau efeknya adalah ke sektor banking, bisa jadi penggunaan e-money akan berkurang. Transportasi dan distribusi itu juga bakalan kedampak, dan juga consumer goods itu juga bakalan terdampak gitu ya. Nah, terus kita mau bahas comparison kinerja for big banks di 11 bulan 2024. 3 deh. BCA, BMRI, dan BBNI. BRI-nya belum. Cuman BRI aku akan bahas secara chart juga. Terus selain itu kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang lain dan proyeksi industri semen di 2025. Ini udah hampir di penghujung tahun 2024. Kira-kira Santa Claus bakalan datang nggak di penghujung tahun 2024? Nah, udah hampir 2000 yang nonton di Igoy. Jadi aku akan mulai bahas dari IHSG dan juga bahas dari saham-saham yang hari ini menjadi penggerak indeks pastinya. Terus membantu teman-teman juga untuk beberapa saham yang mungkin masih belum naik, kira-kira bagaimana. Ya, ini ada gambar IHSG. IHSG tadi saya udah bahas, ada naik dikit, ada pantulan di sini. Sekitaran 1,61%, angkanya lumayan gede. Penggeraknya ada BRI, BNI, BMRI, Telkom, Arto, dan MTEK. Kita lihat satu-satu. Dari 4 big banks. 4 big banks ini kalau dibandingin antara BRI, BNI, BMRI, dan BBCA, ini naiknya paling banyak siapa nih? Coba lihat di sini. Yang naiknya paling banyak adalah BBRI ya. Jadi BBRI hari ini naik sekitar 3,69%. BCA hari ini naik naik 1,3%. BCA hari ini naik 1,3% ya. Jadi pantulan ini juga belum menunjukkan dia bakalan uptrend. Cuman ini menunjukkan bahwa dia udah mulai akan sideways dalam jangka pendeknya. Kira-kira nanti bentuknya bakalan kayak gini. Ini buat BCA-nya. Jadi nothing to worry about. Sabar-sabar aja kalian ya. Terus kemudian BBNI ini dia naik sekitaran 2,8%. Trennya masih turun, tren besar masih turun. Jadi kenaikan hari ini sifatnya temporer aja atau sementara. Kalau ada koreksi lagi dia akan jadi sideways. Jika dia turun di bawah 4260 jadi lanjut downtrend. Tertahan di atas 4260 itu bakalan sideways, di bawah 4260 jadi lanjut downtrend. Ya, jadi hari ini naiknya volumenya juga masih kecil. BBNI volume buangan kemarin-kemarin masih lebih besar, kayaknya investor-investor besar ini juga masih wait and see. Oke ya, untuk BBNI, apa yang dilihat? US dollar-nya atau nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Oke, terus kemudian kita ke saham BMRI. BMRI secara valuasi udah nggak terlalu mahal dibandingkan dengan bulan September kemarin, tapi masih lumayan mahal buat BMRI-nya. Hari ini BMRI naiknya lumayan, sekitaran 2,64%. Ada pantulan gap up ya, dan bentuk candle-nya kayak gini, tapi saya melihat kenaikan juga masih sifatnya temporer, masih bisa ada potensi sideways. Jadi kalau misalkan besok naik, besok itu hari apa ya? Besok hari apa sih? Selasa ya? Jadi kalau misalkan besok hari Selasa naiknya dikit doang gitu. Jadi perhatikan di Igoy, di sini ada digambar harga sahamnya naik tapi volumenya tuh turun. Berarti dia tuh sebenarnya naiknya nggak kuat buat BMRI ini. Pantulan yang sifatnya jangka pendek atau temporer aja. Jadi yang masuk nggak begitu banyak, kira-kira kayak gitu. Oke, terus kemudian aku akan ke saham BBRI. Ini pertanyaan banyak orang ya. Jadi pertanyaan banyak teman-teman yang di tok-tok yang di YT ke Igoy supaya bisa ngelihat chartnya ya, aku share chartnya di sini. Nah, kalau teman-teman nanya BBRI ini boleh serok atau enggak sih, tadi aku lihat di tok-tok ada yang nanya kayak gitu. Intinya secara valuasi dan secara jangka panjang tidak banyak perubahan, artinya valuasinya masih murah.
masih murah banget di bawah standar deviasi -1. Tidak semua perusahaan bisa diterapkan seperti ini. Artinya kalau di bawah standar deviasi -1 atau di bawah rata-rata, oh itu udah pasti murah gitu, terus langsung diajar beli, enggak. Ada checklist lainnya, yaitu checklist yang pertama ngelihat pangsa pasar dan bisnis model, terus kemudian manajemen perusahaan, profitabilitas, baru yang terakhir adalah valuasi. Nah, kalau diperhatiin di sini, ini sama dengan BBNI dan juga sama dengan BMRI, bahwa kenaikan hari ini sifatnya volumenya nggak gede ya, jadi ada yang ngumpulin, ada yang ngebeli BBRI ini, tapi dia volumenya nggak gede. Naiknya secara candle 3,69%, ini cukup bagus, kenaikannya cukup bagus, tapi volumenya tuh kecil. Nah, sehingga mungkin besok masih bisa naik sedikit, tergantung USD-nya gimana. Tapi ini arahnya bakalan masih akan sideways, belum langsung bullish. Terus kalau ditanya boleh beli nggak? Boleh beli atau enggak sih? Jawabannya boleh, tapi time horizonnya bukan untuk trading jangka pendek. Karena kalau kamu expect BBRI untuk trading jangka pendek, nanti kamu bakalan merasa kayak di PHP gitu loh. Jadi di PHP itu kayak sideways terus, kira-kira kayak gitu. Oke, terus kemudian aku hari ini akan bahas saham yang selain 4 ini yang menjadi penggerak indeks. Ada saham TLKM. Saham ini dia tertahan sideways-nya ya. Jadi kira-kira nanti saham Big Banks bentuknya bakalan kayak gini, bakalan sideways gini juga. Ini juga naiknya kayak temporer banget. Support 2500 kuat di sini untuk TLKM. Cuman aku sih lebih suka banking daripada TLKM kalau sama-sama untuk jangka panjang. Ini bukan buat trading juga. Kalau buat trading agak lambat ya. Mungkin teman-teman yang masih pemula, yang nggak siap dengan fluktuasi itu, trading di banking bisa. TLKM nggak trading ya. Jadi even untuk banking sendiri lebih arahnya ke investing. Oke, nah terus kita ke Arto. Nah, Arto ini naik 7% hari ini. Naiknya kencang banget. Kalau Arto ini saham trading tapi not now. Ya, jadi saham trading tapi not now. Kenapa? Karena dia fluktuasinya lebih cepat dibandingkan Big Banks. Nah, terus perhatikan di sini, ini Arto hari ini kan ada naik hijau ya. Kenapa naik hari ini kita nggak beli gitu? Karena kita memperhatikan ombak yang lebih besar. Jadi kenaikan hari ini sifatnya jangka pendek aja. Terus ini kita memperhatikan ombak yang lebih besar. Kita memperhatikan ombak yang lebih besar. Oke. Nah, ombak yang lebih besarnya arahnya kemana? Arahnya turun. Dan breakdown dari 2450 ini makin turun sebenarnya. Jadi Arto ini dia juga sifatnya pantulan jangka pendek aja. Jadi kayak saham-saham Big Banks hari ini itu mantul sifatnya jangka pendek aja ya. Itu cuman kayak ripples aja gitu. Oke, terus kemudian MTech ya teman-teman yang di TokTok yang di YT, di Igoy ada chartnya ya. Nah, MTech ini sempat ngasih cuan buat M-Trade lumayan waktu itu. Dan kita lagi watch untuk buy on weakness. Sebenarnya hari ini tuh ada pantulan cakep banget, tapi kita tetap mau wait and see dulu. Kenapa? Karena di penghujung tahun ini volume transaksi tidak terlalu besar, sehingga beberapa saham itu gampang diguyur. Jadi kalau perdagangannya nggak terlalu banyak, saham apapun ya, itu gampang diguyur. Kalau misalkan ada guyuran, gampang ditarik juga dan gampang diguyur karena ringan ya. Jadi volume perdagangannya tidak terlalu besar. Investor masih wait and see. Jadi kita juga hari ini belum buyback lagi. Oke, terus kita mau watch untuk saham dari sektor industri semen. Ada yang menarik dari semen sebenarnya ya. Sebelum nanti aku bahas AADI, ini banyak yang nanya AADI. Semen. Mau ngebahas perbandingan 3 Big Banks. Kok jadi lupa ya? Ya udah, semen aku kelarin dulu deh. Baru abis itu aku bahas perbandingan fundamentalnya ya. Gitu. Jadi semen, perhatikan Semen Indonesia atau SMGR.
Ini mencatat volume penjualan semen sekitaran 3,5 juta ton, itu turun 9% secara tahunan dan juga 7% secara bulanan gitu. Nah, ini lebih buruk daripada penurunan penjualan industri exclude semen gerobokan gitu ya. Ya, jadi exclude semen gerobokan sebesar minus 6,6% secara tahunan. Jadi kita lagi waspada untuk SMGR ini, hati-hati dengan level support di 3260. Kalau breakdown dari situ cow dulu. Sementara ini masih aman di atas 3260. Oke, terus Kalbe Pharma, dari Kalbe Pharma ini ada sentimen mempertimbangkan naiknya harga jual. Kalau dia mempertimbangkan naiknya harga jual, impact-nya mungkin revenue-nya bisa bertambah. Tapi bisa juga malah beralih ke kompetitor dan juga malah mengurangi revenue. Jadi ini mengurangi volume penjualan, mengurangi volume penjualan gitu loh. Nah, jadi kita wait and see juga untuk KLBF, untuk tradingnya ya. Untuk investing KLBF ini semakin turun juga semakin dilirik ya. Jadi sebenarnya kalau KLBF sendiri ini kalau mau ngelirik investing di 1240 atau di bawah itu menarik. Disclaimer buat teman-teman yang belum terbiasa investasi jangka panjang, belajar dulu di Mvestart. Mvestart ini ada saham yang diam-diam cuan di Mvest. Program edukasi investasi jangka panjang kita ini udah cuan sekitaran up to 90% sejak pertama kali kita review buy di Januari sampai Mei 2023 gitu, up to ya, tapi ya gitu. Jadi waktu itu sempat naik terus turun lagi. Nah, akhirnya sekarang udah berbuah dan berbunga, tapi diam-diam, nggak banyak yang gembar-gembor gimana, naiknya pelan-pelan gitu, mengalami proses juga ya. Jadi aku udah sempat jelasin di live beberapa hari yang lalu ya, yang namanya investing tuh pernah melewati masa naik, pernah melewati masa turun, seperti yang saya kasih lihat di Igo ini. Dari Mei sampai Juli 2023 itu naik 34%, terus kemudian balik modal lagi, turun sampai Januari 2024. Nah, sekarang udah berbunga, cuannya up to 90-an%. Up to tuh artinya ada yang dapat di harga terbaik, ada yang enggak gitu. Oke, teman-teman yang di Tok dan YT boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham. Sebelum aku bahas AAD, aku mau bahas comparison 3 big banks dulu dari kinerja perusahaannya. Ya, jadi untuk BCA ini NII-nya dia itu naik 9,3% secara tahunan, Bank Mandiri naik 5,2% secara tahunan, terus BBNI itu turun 3,9% secara tahunan. Nah, laba bersihnya, net profitnya itu naik 14,3% secara tahunan untuk BCA, dan BMRI labanya naik 4,7%, BNI labanya naik 4%. Valuasinya kalau pakai 5 years average PBV ini termasuk tiga-tiganya termasuk premium semua sih. Cuman aku tuh amazed banget ya dengan manajemen BCA ya, masih bisa terus bertumbuh. Mereka pertumbuhannya tuh paling bagus. Jadi sebenarnya kalau kalian baru pemula banget, itu kalian nggak pernah baru kali ini nonton live saya, mau beli saham buat simpan untuk jangka panjang dengan cara nabung saham atau mungkin dollar cost averaging, nyicil bertahap. Kalau ditanya yang paling aman ya BCA, turun gampang naik gitu. Thank you giftnya yang di tok-tok. Oke ya. Cuman kata aman ini juga punya konsekuensi. Kalau aman artinya turunnya nggak banyak, naiknya juga nggak begitu kenceng, cuman dia stabil. Nah, ada cara lagi sebenarnya kalau mau investasi BCA tuh nunggu crash, tapi crashnya kayaknya susah deh nunggu crash besar. Sekarang aja udah dikasih diskon berapa persen dari harga tertinggi ya. Itu udah oke sih. Coba lihat di sini, ini buat yang teman-teman yang masih pemula banget gitu loh. Dan nggak apa-apa kalau cuman di saham ini tok pun juga nggak apa-apa, daripada kalian terburu-buru masuk ke saham gorengan, nggak ngerti sistem tradingnya, ngikut sana sini, ngikutin influencer sana sini yang caranya udah pasti beda-beda ya gitu. Jadi ini udah turun 13% dari puncaknya, ini udah lumayan sih diskonnya, meskipun bukan diskon yang terbaik banget. Oke, jadi BCA pertumbuhan top line dan bottom line-nya oke, artinya pendapatan dan juga labanya oke. BMRI ada pertumbuhan, BNI
BNI agak-agak turun secara NII-nya, tapi net profitnya juga ada pertumbuhan dikit. Perkiraan aku BRI kurang lebih mirip kayak BMRI atau BNI. Jadi kalau ada pertumbuhan juga nggak signifikan ya. Oke, terus kita ke saham yang banyak ditanyain teman-teman semuanya. Aku mau bahas hari ini BRI nyingkir dulu dari trending topik. Oke, banyak yang nanya Adi. Oke, jadi Adi, kalian udah ngerti belum? Adi ini apa? Mesti aku ulang lagi ya, jelasin dari ulang lagi supaya konteksnya tahu. Tapi tenang aja, aku jelasinnya tuh singkat kok, nggak jelasinnya yang lama-lama gitu ya. Oke, jadi Adi ini intinya adalah dia tuh anak usahanya ADRO gitu ya. Terus kemudian udah lepas dari induknya, dari ibunya ADRO. Kemudian dia IPO. Nah, AADI ini merupakan perusahaan yang tadinya tuh menyumbang revenue dan laba yang sangat besar terhadap ADRO yang sekarang namanya ganti jadi Alamtri ADRO-nya. Oke, terus impactnya gimana? Impactnya pastinya secara jangka panjang revenue ADRO ini akan berkurang, ya labanya juga akan berkurang dibandingkan dengan dulu pas masih ada Alamtri. Kebalik-balik, pas masih ada AADI, kira-kira gitu ya. Oke, secara fundamental dalam jangka panjang berarti AADI ini menarik nggak? Kita lihat satu hal lagi selain profitabilitas, kita melihat apa? Faktor valuasi. Nah, secara fundamental profitabilitas oke, valuasi oke. Sebenarnya AADI ini menarik investor jangka panjang, menarik minat investor jangka panjang. Nah, jadi kalau teman-teman nanya, AADI-nya turun gitu. AADI turun ini masih sangat wajar sekali teman-teman. Karena apa? Karena setelah IPO ini berapa hari ya? 1, 2, 3, 4 bahkan hampir 5 hari. 4 hari berturut-turut itu auto reject atas terus. Nah, hari kelimanya dia masih naik ya. Dan bahkan waktu itu aku sempat dapat kayak ya info-info kayak gitulah. Itu bentar ya. Tolong buzzer minggir dulu ya. Kalau ada buzzer tak blok ya. Sorry. Buzzer, aku tuh nggak anti sama investasi kripto, enggak. Tapi ini ada buzzer kripto, kayaknya dia referral ke ini. Aduh, Mak Firas, sorry ya Firas ya. Oke, my team please help me. Aku oke kok sama kripto tuh oke kok, tapi yang elegan lah mainnya. Oke ya. Ya, jadi balik lagi, AADI ini secara fundamental dalam jangka panjang itu oke. Dalam jangka panjang itu oke. Cuman dalam jangka pendeknya udah terlalu banyak naiknya. Thanks Jonathan. Udah terlalu banyak naiknya. Jadi sejak IPO udah arah 4 hari berturut-turut. Hitung aja itu udah naik berapa persen. Terus kemudian udah naik lagi di hari kelima yang pas dia fluktuasi. Maka dari itu teman-teman, aku nggak mau FOMO waktu itu ya. Kita ada nyicil dikit-dikit sih pas dia udah turun. Kena turunan nggak? Oh, kena turunan juga. Ada kerugian nggak? Ada kerugian. Tapi kerugiannya tidak sebanyak kalau masuk pas di pucukan. Kira-kira kayak gitu. Dan message-nya kalau misalkan mau masuk ADI, ini juga masuknya dikit-dikit, nyicil aja dikit-dikit. Kalau turun, beli dikit-dikit dan pakai cara berpikirnya bukan investor jangka panjang ya, cuman mainnya agak panjang buat AADI ini. Kalau pakai cara berpikirnya institusi di mana mereka tertarik dengan valuasi murah, sampai sekarang valuasi AADI juga masih murah, mungkin sekitaran 2 atau 3 kali aja dibandingkan dengan kompetitornya yang sekitaran 5-6 kalian gitu loh. Jadi ini masih murah, termasuk murah. AADI itu masuk ke fair value jika harga dia 13.000. Sehingga banyak orang berpikir bahwa wah itu jadi target AADI.
Bisa jadi nggak sih? Bisa jadi, tapi itu mainnya long term game gitu loh. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau cari aman, mau trading cari aman, mungkin tunggu aja dulu tanda pembalikan arah naik seperti candle atau pattern bullish reversal. Nah, candle reversal bisa berbentuk candle hijau, kalau pattern bullish reversal bentuknya W atau bentuknya triple bottom, bentuknya inverse head and shoulders kayak gitu ya. Jadi intinya kalau mau aman nunggu pembalikan arah naik. Nah, jadi ilmu yang diajarin di Super Trader itu kan pakai cycle ya, kayak gini ya. Jadi pakai cycle kayak gini. Nah, kalau mau aman pas ada saham jatuh, jangan dibeli pas dia jatuhnya, tapi tunggu belokannya, ting gitu. Oke. Jadi selama kalian masuknya nggak banyak di AAD, tunggu aja, ditunggu aja. Yang jadi problem adalah kalau kalian masuknya kebanyakan di AAD ya. Jadi kira-kira itu aja buat AAD-nya, nggak terlalu banyak yang saya akan jelasin buat AAD karena fundamentalnya sama, dan koreksi atau turunnya AAD ini dalam jangka pendek juga masih sama. Investor profit taking, jadi investor gede itu mereka mau profit taking dulu. Oh iya, kalian nonton video di Igoi aku nggak tahu di TokTok udah di-up belum ya sama tim aku ya. Itu ada satu analogi tentang bagaimana BD nakutin retail gitu loh. Bagaimana BD nakutin retail, kan jual semangkanya dia jual lebih murah, terus penjual sebelah takut, terus dijual jauh lebih murah lagi alias cut loss, terus dibeli sama BD-nya. Terus ada yang nanya kayak gini, abis dibeli sama BD-nya harganya dinaikin. Ya kira-kira kayak gitu cara kerjanya. Terus ada yang nanya, oh kalau gitu berarti jangan cut loss atau nggak boleh cut loss? Nggak juga sih ya. Pertanyaannya kalau BD-nya nyeret sampai ke bawah terus gimana? Dalam hal ini untuk AAD mungkin bukan BD, tapi the real investor, dimana mereka mungkin profit taking dulu, dan mungkin the real investor pun pakai cara kayak gitu, nakutin atau markdown atau nakutin investor retail, bahkan nakutin investor institusi yang lainnya. Ada nggak institusi yang nyangkut beli di atas? Ada. FOMO ada, banyak. Bisa salah juga mereka gitu loh, untuk mereka cut loss sehingga mereka bisa masuk lagi. Nah, case-nya AAD ini mirip kayak TINS gitu. Jadi kalau kita melihat secara fundamental bagus atau potensi bagus full year 2024, potensi bagus dalam jangka panjang, jangka pendek tuh bukan berarti nggak bisa keseret turun. Jadi ada yang namanya markdown, kurang lebih kayak gitu. Tapi markdown itu bukan menjadi alasan untuk nggak ada pembatasan risiko. Nah, sekarang aku mau menjawab pertanyaan, kalau udah terlanjur belinya di pucukan di 10.500 atau di 11.000 itu gimana? Apakah sebaiknya cut loss atau enggak? Jawabannya tergantung. Tergantung apa? Tergantung berapa banyak kamu masukin di situ. Harapan aku kamu nggak all in. Jadi all in itu paling, istilah kata tuh paling nggak boleh deh kalau kalian masih pemula. Kalian boleh belajar ngetes pakai strategi apapun, asalkan jangan all in di satu saham. Itu pedang bermata dua. Warren Buffett itu jagonya konsentrasi itu all in, tapi dia juga nggak satu saham gitu loh. Ada 10 saham karena duitnya gede. Dia nggak jago, dia jago di konsentrasi, tapi ilmunya dia muantep dalam. Dan kalau sampai ada koreksi kayak gini, dia nggak takut gitu loh. Jadi dia masuknya juga udah pakai perhitungan ya. Perhitungan tuh artinya gimana? Oh, misalkan di level 9.000 waktu itu udah diskon lumayan sekitaran di Fibonacci 38%, masuk dikit, nyicil. Masuk lagi, kena Fibonacci 50% di 8025, masuk lagi dikit. Nanti nunggu di Fibonacci 7450 pas diskon, masuk lagi dikit, kira-kira kayak gitu. Jadi yang dipikirkan oleh investor-investor yang berpengalaman adalah what if turun. Itu kebalik banget sama yang dipikirin sama investor yang masih pemula yang pikirannya selalu what if naik. Kira-kira kayak gitu. Jadi pertanyaan saya jawab dengan singkat. 1, bagaimana dengan AAD dalam jangka panjang? Mestinya investor-investor gede masih tertarik ya dengan fundamental yang bagus dan valuasi yang murah. Apakah hal itu akan membuat harga saham naik?
Semestinya begitu, tapi tidak dalam jangka pendek, belum tentu dalam jangka pendek. Terlebih di jangka pendek ini tuh marketnya lagi sepi kan ya, di penghujung tahun biasa marketnya agak-agak sepi, kira-kira kayak gitu. Yang ketiga, bagaimana strateginya? Strateginya adalah buy on weakness pastinya. Kalau nggak mau pusing, nggak mau stres, pakai tanda bullish reversal, itu dipelajari di M-Trade Start. Di M-Trade Academy sebenarnya, kalau mau belajar pengenalannya di M-Trade Start, just DM aku aja, tulisin M-Trade Start 2, M-Trade Start 2, kira-kira kayak gitu. Oke, terus kemudian kalau intinya kalau mau beli bisa nunggu reversal, atau kalau nggak nunggu reversal, misal sekarang udah diskon sekitaran 50% lebih dari puncaknya, hampir 60% dari puncaknya di 11 ribuan gitu ya. Itu kalau mau nyicil dikit-dikit sekarang nggak apa-apa. Nah, mau beli sekarang boleh, nggak apa-apa, asalkan ada syaratnya nih. Yang nomor 4 ada syaratnya banget, masukin nominalnya kecil, sesiapnya kamu kalau sampai terjadi kerugian. Anggap aja uangmu hilang loh, tapi nanti kalau misalkan naik aku ya cuannya nggak bisa banyak toh. Cara berpikirnya mesti diganti, mesti diubah. Orang kaya itu yang dipikirin adalah kalau misalkan turun gimana, sabar. Investor-investor yang berhasil tuh udah pernah ngalamin jatuh bangun, jadi didengerin. Aku juga pernah ngalamin jatuh bangun, makanya aku bisa ngomong gini. Dulu aku masih pemula, masih naif ya, hajar semuanya. Sekarang sabar, masukinnya dikit-dikit. Kalau nangkep pisau jatuh dengan melihat fundamental bagus berdasarkan valuasi, berarti kamu mesti siap kena value trap. Valuasi murah, fundamental oke, masih bisa turun loh. Itu aku udah sebut, aku udah bahas di konten aku. Di Igoy ada, di TokTok ada juga, YouTube aku nggak tahu ada nggak. Nah, kira-kira kayak gitu. Intinya sekarang tuh Adi itu investor-investor gede main valuasi. Kalau main valuasi bisa ada value trap, bisa agak turun. Sorry saya ulang-ulang supaya masuk di kepala. Bisa agak turun lagi. Kalau kamu nggak mau kena turunan, berarti mainnya main technical. Kalau main technical, nunggu tanda bullish reversal, pattern W, pattern inverse, head and shoulders, kayak gitu. Ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Nanti kalau tiba-tiba naik, kamu telat dapat barang. Tapi ya nggak apa-apa, daripada nungguin lebih lama. Mau pilih yang main valuasi atau main technical trading, dua-duanya sama-sama ada plus minusnya. Kalau mau main technical, konsekuensinya adalah telat dapat barang di murah. Oke ya, bisa jadi dia langsung naik kencang, atau bisa jadi enggak, gitu loh ya. Tapi intinya konsekuensinya biasanya hilang barang. Sedangkan kalau kamu main valuasi, biasanya konsekuensinya adalah masih ada turun dikit. Nah, ini sama kayak BBRI, sama kayak TINS. It's just a matter of time. Kira-kira kayak gitu. BBRI tadi aku udah bahas banyak teman-teman ya. Jadi BBRI secara fundamental juga masih oke, meskipun pertumbuhannya di November 2024 ini mungkin ya kayak BMRI, BBNI masih bisa bertumbuh, tapi nggak sekenceng BBCA. Kira-kira kayak gitu. Valuasinya yang udah murah banget untuk BRI, apakah BRI bakalan kayak Unilever? Enggak lah. Enggak ya. Jadi banking itu beda gitu ya. Cuman memang agak lambat aja. Oke, terus kemudian TINS juga sama. TINS itu jadi trending topik yang ketiga. Fundamentally menarik karena koruptor-koruptor dibersihin, korupsi dibersihin. Jadi dia makin cuan secara perusahaan, tapi harga saham kok turun terus sampai hari ini per hari ini tuh terendahnya mencapai harga yang sama dengan 20 September 2024. Itu harga sebelum dia breakout ya. Jadi untuk TINS ini aku share chartnya di Igoy, teman-teman yang ada di TokTok dan di YT. Jadi ini menyentuh harga dia waktu itu masih sideways di Septemberan. Koreksinya nggak akan lama lagi TINS ini, karena investor gede mereka nggak akan cut loss juga. Ini modal mereka sekitaran pada masa-masa sideways itu area sekarang lah, area sekitaran 1000-an di sini. Kalau gitu rekomendasinya apa? Beli atau enggak? Dipikir sendiri aja dari apa yang saya sudah sampaikan semua ini. Data-datanya saya udah sampaikan, pengambilan keputusan sebaiknya belajar dulu. Jadi secara teknikal dia lagi berada di support yang sangat kuat, MA200. Ini harganya juga lumayan murah
seperti harga September yang lalu sebelum breakout ya. Terus kemudian murah tuh dalam arti waktu itu investor institusi banyak masuk di sini dan mereka nggak akan cut loss kejauhan gitu loh. Jadi paling BEP atau cut loss dikit. Mereka masih mau ngumpulin barang. Valuasi juga oke. Ingat kalau mainnya valuasi? Ya kalau mainnya valuasi berarti masih ada value trap. Kira-kira kayak gitu. Kalau nggak mau pusing dengan value trap, pakai reversal candle atau reversal pattern, belajarnya di Mtrade atau Mtrade Start untuk webinar 2 jamnya, untuk program intensifnya di Mtrade Academy. Ketik aja Mtrade Start 2 di DM Igoy aku @me_official. Hari Minggu 5 Januari. Masih suasana liburan mungkin ya, jam 7 sore bisa belajar di situ. Oke, aku mau nyalain komen sekarang yang ada di Igoy, dan aku juga mau lihat komennya yang ada di YT dan di TokTok. Nanya BMRI, BBRI udah tak bahas di awal banget. INPC itu berlemak loh. Crunchy beresiko kolesterol tinggi. Oke, PTBA Unilever. Ada yang nanya PTBA Unilever. Ini karena tadi banyak banget yang nanyanya tuh di PTBA wait and see dulu deh, downtrend dia. Unilever justru malah masih ketahan di support loh, lucu nih. Unilever lihat di Igoy ya, Unilevernya dia ketahan di support di 1735-an di sini. Nggak mau turun di bawah ini. Ya. Kira-kira itu aja teman-teman ya. Aku ini banyak yang started following, jadi aku mau lihat dari John Stephen, Adi udah dibahas, Brahma Hardika, BRI udah dibahas, Agustinus, Tins udah dibahas. Short termnya masih turun intinya. Di BBRI, TINS itu tiga-tiga sama, trennya tuh masih tren turun meskipun lagi di support ya. Buat BRI dan TINS-nya tuh ada potensi pantulan. Intinya masih tren turun. Cuman secara fundamental tiga ini oke, gitu. Money wait and see, PTBA masih bagus untuk dividend investing. Aku sih masih hold untuk dividend investing, bukan untuk value investing ataupun untuk trading ya. PTBA-nya jangan langsung ikut beli, jangan langsung asal ikut beli, oke ya. Oke, terus sementara itu dulu yang aku bahas malam hari ini ya. Lanjut di live morning briefing Mtrade besok ya teman-teman ya. Oke, brand cuan Petro, oke, bonusin itu deh. Ini brand naik terus. Ini termasuk saham, ngomong nggak ya? Gini deh, aku bahas dari teknikalnya aja lah. Teknikalnya harga naik, volumenya nggak begitu naik. Ya bisa naik terus nggak sih? Bisa, tapi ini saham nggak bisa ditebak sekarang ini pakai teknikal. Ini saham untung-untungan, ya. Gas-gasan jangan-jangan, nanti menyinggung banyak orang. Ini soalnya banyak influencer yang pegang saham ini kan, ntar aku nyinggung. Intinya, aduh ngomongnya gimana ya? Udahlah, you know what I mean lah. Kalau mau main di sini ya jangan banyak-banyak gitu aja. Intinya ya ini tipe saham yang kalau naik bisa naik kenceng, kalau mau diturunin sekali ARB juga bisa gitu loh. Jadi aku lebih mikirin resikonya daripada naiknya gitu ya. Naik bisa nggak? Bisa. Ellen kok nggak rekom brand Petro naik, bisa nggak? Bisa. Ini ringan banget, soalnya saham ini ringan banget, tapi ringan banget juga buat dibantingnya gitu loh. Jadi bukan karena nggak bisa naik, bisa naiknya, cuman ya gitulah mau ngomongnya. Udah ngerti lah, pinter-pinter ya di sini ya. Yang di Igoy udah ngerti, yang di TokTok kira-kira ngerti nggak sih? Pasti ngerti lah ya. Brand yang baru dibahas tadi. Lah terus mungkin ada yang nanya, kalau Pani gimana? Lo kok Pani kok Cici mau, kok Miss mau, kok Mtrade mau? Lihat timing bro. Kayak anakku ya, anakku suka yang ngomongnya bro. Mamanya juga dipanggil bro. Aku gak anti loh sama sahamnya Pak Pepe, enggak. Pernah cuan banyak aku di 2000 berapa ya? 2016 atau 2017. Timing sama pattern.
aku liatin timing sama pattern. Jadi lihat nih, ini Pani, lihat di Igoi, aku share di Igoi, kita Pani itu cuan 2 kali 100% sama 140%. Itu gara-gara dia ngegambar chartnya tuh cuakep sideways breakout di 21 Agustus kita beli, terus pokoknya gambarnya cakep aja. Nah, gambarnya brand ini agak-agak berantakan gitu loh. Agak-agak berantakan. Jadi intinya tuh aku sebagai retail, aku menggunakan patokan itu grafik. Kalau grafiknya gak bisa tak baca, aku mending melipir gitu loh. Grafiknya Pani itu sopan, meskipun sama-sama model-model yang kayak gitu, tapi sopan tuh dalam arti rapi gitu loh, yang gambar tuh rapi. Terus jadi bisa digambar tuh, ya beberapa saham mungkin bisa, belum tentu juga digambar sih, mungkin mekanisme market juga nggak boleh ini ya, intinya gitu. Sama ngelihat likuiditas, JIHD itu punya Pak Aguan juga, INPC punya Pak Aguan juga. Yang ini aku wait and see dulu deh ya, aku wait and see dulu. Kenapa? Karena patternnya, bentuknya masih belum bagus, likuiditasnya juga belum bagus. Aku nggak anti kok sama grup-grup apapun. Ini JIHD, lihat di Igoi, itu sekali jatuh, lihat nih, ini ekornya tinggi banget, aku tarik dari ekor atas ya sampai ke bawah ya. Nah ini jatuhnya 23%. Kalau kamu masuk di 3100 berapa nih, 90, 3200an, sore hari kamu rugi 23% bisa. Ini juga dari puncaknya dia turun 27%, tertingginya 2750, turun ke bawah. Aku matiin dulu komennya di Igoi biar kalian bisa ngelihat lebih fokus. Terus ya, jadi kalau masih bentuk aneh kayak gini, ini PD-nya terang-terangan aja ya. Ini aku nggak tahu lah ada BD atau nggak lah ya, aku terang-terangan aja. Kalau gorengnya kasar kayak gini aku nggak mau gitu loh. Kalau ngegambar chartnya cakep, bagus, nah itu aku bisa masuk gitu, pakai chart loh. Tapi chartnya kan digambar, ya nggak apa-apa. Pani ini ngegambarnya udah berkali-kali digambar cakep. Terus sekarang kenapa belum masuk lagi Miss gitu? Ya karena dia gambarnya lagi nggak cakep. Dari tanggal berapa ya? Dari November ini lagi ada, kita ngelihat distribusi sebenarnya kelihatan mereka tuh banyak yang profit taking, yang modal bawah. Ini lihat nih, merah tinggi ini distribusi nih. Jadi tak biarin biar gambarnya cakep lagi itu menunjukkan akumulasi lagi gitu. Cuman kan gambar bisa diakalin Miss gitu. Ya itulah fungsinya cut loss lah ya. Mari kita lihat Pani, historinya kita trading Pani gimana. Cuan 146%, jangka menengah, jangka pendek cuan 8%, jangka pendek cuan lagi 14%. Nah, pernah tuh di 6 Agustus jualan BEP, bahkan ada yang rugi 2,3%, terus ada yang cuan lagi 4%, ini M-Trade ya. Cuan 1%, 3%, 6%, 4%. Nah, ini pas sideways, pas cuannya cuma 1 sampai 3 sampai 5%-an, ini pas sideways. Jadi kayak mau breakout kita review buy, nggak jadi breakout ya udah kita jual. Pas di sideways di sini loh, nih tak ceritain ya, itu kayak gini nih. Nah di sini nih, nah di sini loh, kelihatan ya, nih lihat di Igoi nih. Nah ini pas di sideways nih kita tradingin cuan siti-siti gitu. Kita tuh nunggu kapan breakoutnya. Nah terakhir beli 21 Agustus beneran breakout gitu. Untung-untungan dong ya. Emang semuanya trading tuh probability game. Cuman probability gamenya nggak asal-asalan semua saham dibeli juga. Kita mesti menghitung probabilitasnya naik lebih gede atau enggak. Jadi kira-kira kayak gitu sih. Aku nggak anti sama oke. Tak bukain satu lagi INPC. Terus nanti Pak Aguan sahamnya ada yang mau IPO lagi, satu lagi tuh aku wait and see juga. Nah ini tadi JIHD ya. Terus ini INPC kita lihat di sini. Nah, ini banyak banget yang nanya INPC juga ya. Terserah sih kalau misalkan ada teman-teman yang teman-teman aku sih ada sih ya, scalper gitu main kayak gini ada. But this is not me, nggak masuk ke sistem aku. Kira-kira kayak gitu. Jadi aku nggak mau mengadu kalian dengan dia gitu loh. Maksudnya ya kalau dia punya cara kayak gitu ya silahkan. But for me this is too risky. Karena dia bisa masuk cepat, ya mungkin yang expert bisa masuk cepat, terus keluarnya cepat juga. Nah, yang ngikutin belakangan mungkin telat masuknya, itu bahaya banget. Kayak nih aku kasih lihat ya. Sehari turun 24%. Jadi aku bukan bermaksud untuk menjelekkan
cara atau strategi orang lain, mungkin dia bisa, tapi kamu belum tentu bisa ngikutinnya gitu loh. Ini 5 hari, 4 hari berturut-turut ARB. Kira-kira kayak gitu. Gitu. Terus jangan dicampur adukan juga strategi kita dengan orang lain. Contoh kayak aku tuh diceritain temenku yang scalper gitu, kan kita di belakang layar sebenarnya kita bersahabat gitu loh. Nah terus bilang, follower mau ada yang nanya aku, disuruh beli BRI tapi turun-terus saya nyuruh sopo, bilang gitu. Jelasin ya, tak jelasin yang suruh siapa gitu. Konteksnya itu long term investing. Saya sudah sebut berkali-kali di live bahwa kita nggak trading BRI itu lambat, trennya turun. Nah kalau trading cari yang arah trennya agak-agak belok naik, kira-kira kayak gitu. Jadi itu bukan untuk trading. Maka dari itu kalau saya nyanyi belakangan ini, lagu yang sering saya bawakan adalah belajar pahami sistemnya, belajar pahami sistemnya. Tanpa kamu bisa memahami sistemnya, kamu cuma muter-muter nanya sana sini. Sekarang kamu happy dengan si A karena saham si A naik, next kamu kecewa sama dia, pindah ke si B, happy dengan dia, kecewa 1 hari. Kenapa? Karena di market nggak mungkin ada orang yang cuan terus 100%. Kalau dia dipakai sama BD pun, siapapun itu ya, ada yang dipakai sama BD, sama emiten atau siapa untuk pom-pomin sahamnya, one day kena pentung juga. Kenapa? Karena ya gunanya retail apa? Gunanya retail kan disuruh bersih-bersih, nyuci piring kan ya. Nah, gitu loh. Ya, tapi semua orang punya strategi masing-masing, dan ya, kita ngehargain strategi orang lain. Cuman kalau saranku buat kamu mau ikut siapapun, pahami sistemnya. Dan kalau ditanya strategi siapa yang paling bagus, semua orang percaya diri dengan strategi masing-masing. Jadi kalau aku ditanya strategi siapa paling bagus, ya strategi aku. Untuk long term investing di Fast, dan untuk trading di Mtrade Academy. Ketik Mtrade Start 2 untuk ikut di tanggal 5 nanti. Jadi my long term investing strategi atau sistem itu kan copy Warren Buffett punya pemikiran yang udah disempurnakan terus untuk market Indonesia juga. Sedangkan kalau untuk trading itu saya adopt dari Jesse Livermore, Nicholas Darvas, trend following, terus di adopt jadi Indonesian market, untuk Indonesian market, dan bisa digunakan untuk market yang lain. Jadi di Mtrade Start tanggal 5 Januari itu kita akan bicara untuk lintas market. Oke, jangan lupa juga teman-teman join Igoi channel aku, karena aku kalau lagi gabut aku suka share di situ. Dan aku akan mulai share untuk market yang lain juga ya, seperti US stocks dan crypto. Nanti mungkin nunggu tahun baru atau udah selesai liburan ini. Selamat malam, thank you semuanya, salam profit. Dadah. Yang kalau sama Adi gimana perasaanmu? Yang di TokTok, yang di YT follow Igoi follow TokTok aku, nama TokTok dan Igoi aku sama. Adi udah dibahas banyak panjang kali lebar. Ada recordingnya nanti malam jam 11 mungkin naik di YT. Thanks semuanya, salam profit, dadah. Aku mau kasih disclaimer loh ya, aku bukan berarti suruh kalian trading saham gorengan loh. Dengan ada statement tadi, aku trading saham kayak gitu nggak apa-apa, tapi nunggu patternnya bagus dan likuiditasnya bagus itu butuh belajar. Kalau sekarang model-model kayak INPC, CIHD, pakai sistem aku sih belum masuk. Tapi mungkin suatu hari nanti, nggak tahu. Dadah. Antingnya bagus-bagus dong. Apalagi yang bagus? Jepit rambut bagus nggak? Good night. Anakku, mau lihat anakku enggak? Boleh nggak? No, anak kecil tuh lucu tuh, lagi jumbalitan. Mau lihat anak nggak? Oh enggak. Oh dia mau kesini. Tapi jangan tunjukin muka aku ya. Oh iya. Nggak apa-apa, kasih lihat mukamu. Look. Apa sih? Look, wait, it's Muka good. Aku juga akhirnya bikin mama. So cute. Lihat ya, di sini yang di TikTok nggak kelihatan. Oh, itu ada di YouTube. In 3 service. So this is your face. Look, no. You're okay. No, You're kok pakai- fine. You're pretty. Kok ada kacamata tuh mah? Ada filternya yang di TikTok. Yang aneh Ya. aja tuh ya. Yeah, so you're okay. You're fine. You're pretty. Aku lagi nggak mau bro. Lagi nggak mau bro. Lo jatuh toh. Ya udahlah ya.
Ini yang bungsu nih, nih. Ini yang suka iseng, ini yang gede. Ini kalem, ini suka iseng nih. Ini suka banget iseng nih. Thank you auntie, thank you auntie uncle. Cece kangen Ara nggak? Kangen tuh ya. Sampai kayak gini tak beli, masa nggak kangen? Nih. Ini nggak kelihatan loh. Beliin tempat minum buat Ara juga. Kayak gini loh. Ara nggak ikut. Nggak lah. Good night. Yang bungsu mirip mamahnya, iya. Fotokopi. Mandi kamu. Nggak mau. Bye. Bye. Night. Aduh mah Tante.